Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yanto Effendi SPD MPD, salah satu dosen tetap pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemaparan terkait mata kuliah yang saya ampu dan berkaitan dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pengantar pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 dengan kode mata kuliah KPK 1102 dan berbobot 2 SKS. Perkuliahan mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 16 kali pertemuan penyampaian materi serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip ilmu ekonomi dan kewirausahaan sosial dalam pemecahan masalah, konsep ekonomi murni, terapan, dan pendidikan secara mandiri dan kontekstual dengan mengedepankan wawasan pertanian industrial berkelanjutan. Tidak hanya itu, perkuliahan ini juga mengkaji fenomena atau data ekonomi menggunakan aplikasi dan perangkat lunak yang relevan. Pada akhir masa perkuliahan, mahasiswa akan dibekali ilmu ekonomi dan kewirausahaan sosial dalam penyelesaian masalah ekonomi yang berwawasan pertanian industrial berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, CPL 6, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS serta divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus pengendali mutu prodi, fakultas, dan universitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, sejarah, dan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dan pemasaran. CPMK 3, mahasiswa mampu memanfaatkan aplikasi TIK untuk menganalisis dan menyajikan data segmentasi pasar. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan prinsip kewirausahaan sosial dan keberlanjutan dalam strategi positioning. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery maksudnya yaitu saya menyampaikan materi kuliah yang berpedoman pada RPS, silabus, kontrak kuliah, dan materi belajar yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem e-learning MMP Universitas Jember. Untuk mendukung pemahaman, saya menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video pengantar pemasaran, interaktif kuis, dan menggunakan WordWall serta Canva. Interaction adalah melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, kelompok, dan juga refleksi bersama di kelas. Assessment yaitu sistem penilaian mencakup asesmen formatif,
penilaian proses lewat kuis, tugas proyek individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan, serta asesmen sumatif yaitu UTS dan UAS. Model pembelajaran yang diadopsi adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang digunakan mencakup buku karya ahli di bidang pemasaran dan kewirausahaan, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan atau novelty agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan iptek masa kini. Berikut adalah rekaman video proses pembelajaran tatap muka pada materi pertemuan kelima, yaitu mengenai konsep penjualan dan pemasaran. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik, Pak. Oke, baik semuanya ya. Dan untuk ketua kelas, Mas Sidki, apakah semuanya hari ini masuk? Semuanya masuk, Pak. Oke, semuanya masuk ya pada hari ini dan kita siap untuk pembelajaran. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas materi terkait dengan konsep penjualan dan pemasaran, kita pada minggu yang lalu telah membahas materi terkait dengan sejarah lahirnya pemasaran, di mana sejarah lahirnya pemasaran itu berkaitan satu sama lain dengan materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin menghubungkan atau mengaitkan materi yang telah kita bahas pada minggu lalu dengan materi minggu ini? Saya, Pak. Sepahaman saya, materi sebelumnya yaitu sejarah lahirnya pemasaran biasanya menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa pemasaran muncul sebagai disiplin ilmu, mulai dari revolusi industri, produksi massal, hingga kebutuhan perusahaan untuk bersaing memperebutkan konsumen. Sedangkan pada materi hari ini, yaitu konsep penjualan dan pemasaran, ini adalah kelanjutan logis dari materi sebelumnya, yang mana pada materi ini menjelaskan tentang pergeseran cara berpikir atau orientasi bisnis yang lahir dari sejarah tersebut. Oke, terima kasih Mbak Sri Nur Faiza. Sangat bagus sekali terkait dengan hubungan materi yang telah kita bahas pada minggu yang lalu dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana terkait dengan sejarah lahirnya pemasaran itu merupakan suatu proses yang panjang pada saat ini ya. Kita bisa lihat pada era awal sejarah pemasaran itu terkait dengan revolusi industri 1.0, di mana masih mengandalkan bukan teknologi tapi berdasarkan tenaga manusia, dan saat ini sudah mengandalkan teknologi plus kolaborasi intelijen artifisial atau AI seperti itu. Adapun bisa kita lihat ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan terkait dengan penjualan dan pemasaran secara konseptual dan apa itu perbedaannya. Serta tujuan yang kedua mengenai karakteristik konsep penjualan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisis evolusi orientasi bisnis di era produksi hingga era pemasaran sosietal atau era sekarang. Dan tujuan yang keempat yaitu mengaitkan konsep pemasaran dan elemen bauran pemasaran atau marketing mix 4P di era sekarang. Dan juga yang kelima, menerapkan konsep pemasaran dalam studi kasus dan diskusi kelompok di kelas. Adapun materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan konsep penjualan dan pemasaran. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa itu pemasaran, apa itu penjualan, dan bagaimana sih pengalaman kita
selama ini terkait dalam aspek penjualan dan pemasaran. Ada yang ingin berkomentar terkait dengan suatu pengalaman atau membagikan pengalaman kalian? Silakan. Saya Pak, Oke, Mas Rifa. pernah Pak, waktu itu kan di mall, terus waktu itu saya lagi jalan-jalan Pak, ada promotor kartu member skincare yang terus ngikutin saya dari pintu masuk sampai ke kasir. Awalnya saya sudah nolak dan bilang enggak gitu kan Pak, tapi akhirnya saya beli juga karena enggak enak kalau terus nolak. Oke, itu dari pengalaman Mas Rifa ya, terkait dengan suatu penjualan yang dilakukan oleh sales di suatu market atau pasar atau mall, itu cenderung kita bisa merasa sedikit ditekan dalam suatu penawaran oleh suatu sales tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, yang dimaksud dengan pemasaran itu apa? Saya Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Inaya dengan NIM 1125. Izin menjawab Bapak, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu maupun organisasi itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran nilai atau value dengan pihak lain. Dan juga itu bukan sekedar penjualan produk, melainkan memahami kebutuhan pasar, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan, Bapak. Sudah sangat baik. Jadi pemasaran di sini bukan hanya terkait dengan produk atau jasa saja, melainkan bagaimana suatu strategi yang digunakan oleh suatu pihak tertentu agar dapat mencapai suatu sasaran. Goalsnya pada siapa sih? Targetnya pada siapa? Jadi ada suatu strategi yang digunakan dalam suatu pemasaran terkait dengan produk atau barang atau jasa tadi, seperti itu. Itu terkait dalam hal pemasaran, seperti itu. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu konsep pemasaran. Pemasaran merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik itu level manajerial maupun dari mulai level individu, bagaimana menjangkau suatu pelanggan. Dan di sini bukan hanya menyerahkan suatu barang, pemasaran merupakan menanamkan suatu teknik di dalam suatu proses tersebut, yaitu value-nya apa, strateginya seperti apa, dan hubungannya seperti apa. Jadi dalam suatu pemasaran bukan hanya jangka pendeknya saja terkait dengan penyerahan atau pemindahan suatu barang atau produk ke suatu konsumen atau ke orang lain. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan konsep penjualan. Penjualan di sini merupakan suatu proses pemindahan suatu produk atau jasa ke tangan konsumen, di mana berbeda dengan pemasaran. Penjualan di sini sifatnya jangka pendek, bagaimana berfokus barang tersebut hanya pindah dan juga mengurangi stok persediaan yang terdapat pada suatu penyedia jasa ataupun produk tersebut. Yang selanjutnya mengenai era orientasi bisnis. Ketika suatu perusahaan atau suatu penyedia jasa dalam melakukan suatu bisnis, baik itu penjualan dan pemasaran, itu melibatkan suatu evolusi kegiatan. Berbagai kegiatannya apa saja? Di sini bisa kita lihat ada 5 kegiatan, yaitu era produksi, apa yang mau diproduksi, terus nanti akan berpindah pada produk apa yang timbul, yang telah kita lihat. Terus era penjualan, bagaimana produk tersebut akan dijual, siapa marketnya. Terus era pemasaran, ingin menilai produk tersebut dalam penjualan cocoknya pada market share siapa, pada pelanggannya siapa, dan berapa lama dalam melakukan suatu rencana atau strategi pemasaran, serta melakukan era sosietalnya seperti apa terkait dengan kesejahteraan atau kebahagiaan suatu pelanggan atau konsumen. Di dalam suatu kegiatan ekonomi, kita dalam pemasaran akan terhubung oleh bauran pemasaran atau marketing mix atau biasa disebut 4P, yaitu ada produk apa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, terus price,
Harganya terkait dengan pelanggan yang telah ditetapkan itu berapa? Apakah middle income, apakah lower income, ataupun upper income-nya seperti itu. Terus plus saluran distribusinya seperti apa? Apakah jalur darat, jalur perairan, atau jalur udara? Serta terkait dengan promotionnya, kita dalam melakukan pemasaran di era digital seperti saat ini, promotion itu sangat penting, mulai dari promotion di berbagai macam marketplace, media digital, seperti itu. Jadi setelah kita membahas suatu konsep mengenai penjualan dan pemasaran tadi, dan juga serta evolusi bisnis dalam suatu pemasaran, dan juga bauran pemasaran yaitu terdiri dari 4P, kita akan memasuki suatu sesi diskusi, di mana di sini Bapak telah menampilkan suatu studi kasus yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan di sini ada 2 studi kasus, yaitu terdapat 2 perusahaan ya, perusahaan A dan perusahaan B. Dan di sini tugas kalian akan mendiskusikannya berbarengan dengan kelompoknya masing-masing, yaitu pertanyaannya resiko apa yang terjadi dalam pendekatan pada perusahaan A, dan juga pada perusahaan B, bagaimana pendekatan itu akan mempengaruhi juga suatu siklus kondisi perekonomian perusahaan B itu sendiri. Maka dari itu, silakan bagi teman-teman yang sudah dibagi kelompoknya tadi untuk didiskusikan mengenai studi kasus pada perusahaan A dan B ini, dan nanti akan dipresentasikan di depan dan akan ada sesi diskusi yang ditanyakan oleh juga teman-teman dari kelompok yang lain. Maka dari itu silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Baiklah semuanya, waktunya sudah cukup ya. Dan kita memasuki sesi presentasi yang dimana dimulai oleh kelompok 1. Kelompok 1 apakah sudah siap untuk presentasi? Oke, silakan kelompok 1 mempersiapkan diri ke depan untuk melakukan presentasi, dan juga kelompok yang lain agar bisa menyimak dan pada sesi diskusi nanti bisa memberikan pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rianto atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami bahas bersama-sama. Jadi pada pendekatan perusahaan A, ini hanya mengandalkan iklan gencar dan diskon tanpa riset kebutuhan pasar, di mana pelanggan ini datang karena harganya yang murah, bukan karena kecocokan produk dengan kebutuhan mereka. Jadi, begitu diskonnya ini berhenti atau ada kompetitor dengan harga lebih murah, maka pelanggan akan berpindah. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, rentan terhadap perang harga. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika nanti kita tidak punya diferensiasi nilai atau value proposition selain harga. Nah, jadi nanti perusahaan ini akan mudah dikalahkan oleh kompetitor yang berani diskon lebih besar. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk perusahaan yang B, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk perusahaan yang B, pendekatan perusahaan B yang berbasis riset kebutuhan konsumen, program loyalitas, dan mendengarkan umpan balik memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis. Pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk ke orang lain, mengurangi ketergantungan pada biaya promosi atau iklan. 3. Perbaikan produk berkelanjutan. Dengan aktif mendengarkan umpan balik, perusahaan bisa terus menyempurnakan produk sesuai perkembangan kebutuhan pasar, sehingga tetap relevan dari waktu ke waktu.
4. Ketahanan terhadap persaingan harga. Karena pelanggan sudah loyal dan merasakan nilai lebih, bukan sekedar harga, perusahaan tidak mudah kehilangan pelanggan meski ada kompetitor dengan harga lebih murah. Dan yang kelima, terakhir, profitabilitas jangka panjang lebih stabil. Hubungan pelanggan yang berkelanjutan menghasilkan pendapatan yang lebih dapat diprediksi dibanding strategi yang bergantung pada diskon musiman. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, bisa perkenalan NIM, nama, dan kemudian pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rita Ayuni. Saya ingin bertanya, jika perusahaan A ingin bertransformasi menjadi seperti perusahaan B, langkah pertama apa yang harus mereka lakukan? Terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian satu pertanyaan lagi, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Saya mau tanya. Baik, langsung saja perkenalan dan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Intan Ayu. Saya ingin bertanya nih, kalau dari segi biaya, mana sih yang lebih murah dalam jangka panjang? Apakah perusahaan A dari segi strategi promosi terus-menerus atau justru perusahaan B yang melakukan riset dan program loyalitas? Baik, terima kasih kepada dua penanya pada diskusi kali ini. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi langkah pertama apa yang dilakukan? Jadi langkah pertama yang paling mendasar adalah melakukan riset kebutuhan dan perilaku konsumen. Di sini melalui survei, wawancara, atau analisis data penjualan yang sudah ada, dan juga untuk memahami mengapa produk sebelumnya ini kurang laku tanpa adanya diskon yang besar. Dan langkah yang kedua yaitu membuka saluran umpan balik, seperti kolom ulasan, customer service aktif, atau media sosial, yang mana agar perusahaan ini bisa mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Terus juga yang ketiga itu mengevaluasi ulang produk berdasarkan temuan riset. Jadi bukan hanya sekedar mengubah strategi promosi, tetapi benar-benar menyesuaikan seperti apa desain atau fitur produk dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir itu dengan mengubah orientasi internal atau mindset organisasi di seluruh divisi seperti produksi, pemasaran, layanan pelanggan. Jadi di sini perlu diarahkan bagaimana untuk berorientasi pada pelanggannya, bukan hanya sekedar divisi pemasaran saja atau sejalan dengan prinsip pemasaran terintegrasi. Jadi intinya transformasi itu tidak bisa dimulai dari cara menjual lebih baik, tetapi harus dimulai dari memahami pelanggan lebih dulu, karena inilah perbedaan mendasar titik awal antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Intan Ayu. Jadi dalam jangka pendek strategi perusahaan A itu promosi dan juga diskon memang terlihat lebih murah karena riset pasar membutuhkan investasi awal yang tidak sedikit. Nah, namun dalam jangka panjangnya strategi perusahaan B itu cenderung lebih efisien secara biayanya. Secara akumulatif, biaya untuk terus-menerus itu menarik pelanggan baru lewat promosi lebih dikenal dalam pemasaran sebagai customer acquisition cost. Jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Begitu. Nah, dari hal ini mengapa pendekatan perusahaan B itu lebih efisien secara biaya dalam jangka panjang meskipun membutuhkan investasi yang lebih besar di awalnya. Bagaimana penanya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Saya kembalikan. Baik, cukup sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman yang sudah ingin bertanya. Kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, marilah kita melakukan refleksi ya terkait dengan pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari secara bersama-sama, yaitu terkait dengan konsep penjualan dan pemasaran. Dan di sini silakan mengeluarkan handphone atau gawainya masing-masing dan bisa men-scan barcode yang telah tertampil pada layar di depan. Setelah itu, silakan langsung mengerjakan dan dapat melihat skor dari jawaban teman-teman mahasiswa semuanya.
waktu pengisian refleksi sudah berakhir dan di sini Bapak ingin bertanya siapa yang mendapatkan nilai yang sempurna? Oke, satu Mas Rizky, Mbak Intan. Oke, cuman ada dua ya. Oke, di sini silakan terkait dengan hasil refleksi dan juga materi yang telah disampaikan. Ada yang bisa memberikan suatu ringkasan atau kesimpulan mengenai materi pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi konsep penjualan dan pemasaran, di mana penjualan itu berorientasi pada produk yang sudah dihasilkan dan tujuan akhirnya adalah transaksi dan volume. Sedangkan untuk pemasaran lebih berorientasi pada kebutuhan pelanggan dan tujuan akhirnya adalah kepuasan dan hubungan jangka panjang. Kemudian ada bauran pemasaran yang meliputi produk, price, place, dan promotion, yaitu menjadi instrumen penerapan konsep pemasaran. Kemudian yang terakhir ada evolusi bisnis. Bisnis berkembang dari orientasi produksi menuju orientasi pemasaran yang merupakan customer centric. Oke, sangat bagus sekali dari Mas Rizky yang dimana telah menjelaskan suatu ringkasan ya atau menyimpulkan mengenai suatu materi pada hari ini terkait dengan konsep penjualan, pemasaran, dan juga evolusi bisnis. Di mana tadi telah kita mengetahui penjualan itu fokusnya hanya pada volume penjualannya, suatu produk atau jasa, berapa kali banyaknya yang sampai kepada konsumen atau pemakai. Sedangkan pemasaran mengenai suatu strateginya, apa yang ditampilkan pada prosesnya, strateginya, promosi kah, diskon kah, ataupun garansinya ataupun pertanggungjawaban di waktu after salesnya seperti itu. Dan di mana suatu proses penjualan dan pemasaran ini ya mengalami suatu evolusi bisnis dari masanya yang masih sifatnya konvensional yaitu barter dan juga sampai saat ini sudah mengalami suatu proses yang panjang, berbagai macam teknologi, marketplace, ataupun bertambah lagi dengan AI dalam membalas suatu pesan dari konsumen yang ingin bertanya tentang suatu produk seperti itu. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung waktu pada pertemuan kelima hari ini dan di sini Bapak akan menyampaikan suatu tindak lanjut terkait dengan tugas kelompok yang akan kita bahas sebelum memasuki pertemuan berikutnya. Dan di sini bisa kita lihat semuanya ya di layar bahwa tugas tindak lanjutnya seperti apa. Setiap kelompok tadi yang telah dibentuk kelompoknya masing-masing itu akan membuat suatu strategi pendekatan pemasaran. Karena apa? Strategi pendekatan pemasaran di sini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Sebagai penutup dari pembelajaran pada hari ini, Bapak menyampaikan bahwa output dari mata kuliah pengantar pemasaran ini sangat besar, yaitu kalian diharapkan sebagai mahasiswa bisa mendemonstrasikan ilmu ekonomi dan juga bisa menerapkannya dalam suatu kewirausahaan sosial pada aktivitas sehari-hari kalian nantinya. Dan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pemasaran pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.